Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup F Fisika Komputasi C pada kesempatan kali ini akan membahas terkait hasil tim project pertama kami. Nah, problemnya di sini terdapat sebuah susunan rangka jembatan seperti pada gambar ini yang merupakan bentuk sederhana dari jembatan tipe Ketras. Pada tengah jembatan digantung sebuah beban. Kemudian kita diminta untuk menentukan besar gaya tekan pada setiap batang. Kemudian untuk pendekatan dan asumsi yang kami gunakan untuk menyelesaikan problem ini, yang pertama, kami meninjau keseimbangan gaya untuk setiap batang, bukan untuk setiap titik temu batang. Kemudian kami menggunakan kesimetrian untuk mendeduksi problem yang akan diselesaikan. Kemudian pada dua batang tegak lurus di ujung-ujung jembatan, dua batang tersebut ditinjau sebagai satu batang dengan ujung vertikal dan horizontalnya memberikan gaya yang besarnya sama. Kemudian batang diasumsikan tidak bermassa atau emasnya diabaikan. Kemudian di sini kami tidak meninjau kesetimbangan torsi. Kemudian dalam perhitungan atau penyelesaiannya, gaya oleh batang kami asumsikan bersifat menarik sehingga jika seharusnya bersifat menekan akan bernilai negatif. Kemudian dalam perhitungannya kami menggunakan berat beban 1000 Newton. Kemudian untuk penyelesaiannya, di sini telah terdapat diagram gaya untuk setiap batang. Lalu di sini kami memperumum problem yang ada dengan mengasumsikan susunan rangka jembatan ini merupakan fungsi sudut T. Lalu dari batang 1, dengan meninjau kesetimbangannya pada sumbu X, kami dapatkan persamaan F1 ditambah F4 sin T ditambah F5 sin T dikurang H sama dengan 0 sebagai persamaan 1. Kemudian dengan meninjau kesetimbangannya pada sumbu Y, kami dapatkan persamaan F2 ditambah F3 ditambah F4 cos T ditambah F5 cos T ditambah V sama dengan W sebagai persamaan 2. Kemudian dari batang 3, dengan meninjau kesetimbangannya pada sumbu X, kami dapatkan persamaan F2 ditambah F4 sin T ditambah F5 sin T sama dengan 0 sebagai persamaan 3. Dan dengan meninjau kesetimbangannya pada sumbu Y, kami dapatkan minus F1 dikurang F3 dikurang F4 cos T dikurang F5 cos T sama dengan 0 sebagai persamaan 4. Kemudian dari batang 4, dengan meninjau kesetimbangannya pada sumbu X, kami dapatkan persamaan F4 ditambah F5 sama dengan 0 sebagai persamaan 5. Dan dengan meninjau kesetimbangannya pada sumbu Y, kami dapatkan persamaan minus F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 cos T ditambah F5 cos T sama dengan W sebagai persamaan 6. Kemudian dari batang 5, dengan meninjau kesetimbangannya pada sumbu X, kami dapatkan persamaan F4 sin T ditambah F5 sin T sama dengan 0 yang bisa direduksi menjadi F4 ditambah F5 sama dengan 0, di mana persamaan ini ekuivalen dengan persamaan 5 sehingga dapat tidak disertakan pada matriks untuk penyelesaian. Lalu kami dapatkan persamaan minus F1 ditambah F2 minus F3 dikurang F4 cos T dikurang F5 cos T sama dengan 0 sebagai persamaan 8. Kemudian dari batang 3, kami dapatkan persamaan 2 F4 cos T dikurang 2 F5 cos T sama dengan W sebagai persamaan 9. Lalu jika persamaan 3 dijumlahkan dengan persamaan 4 dan dikurangi persamaan 7, kita dapatkan persamaan 10 minus F1 ditambah F2 dikurangi F3 kurang F4 cos T dikurang F5 cos T sama dengan 0, di mana karena persamaan 10 ini identik dengan persamaan 8, persamaan 8 ekuivalen dengan gabungan persamaan 3, 4, dan 7 sehingga persamaan 8 tidak harus disertakan pada matriks untuk penyelesaian. Sehingga dari persamaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 9, kita dapat membentuk persamaan matriks berikut ini. Jadi ini merupakan skrip program ya untuk menyelesaikan persamaan matriks yang diperoleh dari analisis peninjauan gaya tadi ya. Di sini kita menggunakan Octave ya untuk menyelesaikannya.
Nah, yang bagian pertama, di sini kita masukkan dulu besar beban yang digantung ya. Berapa? Di sini 1000 ya. Jadi 1000 Newton anggap aja. Kemudian, bagian berikutnya tadi kan persamaan matriks kita AX sama dengan Y. Dengan A itu matriks koefisien, X-nya itu matriks yang berisi masing-masing variabel gaya. Nah, di sini kita masukkan matriks Y-nya ya. Jadi kan matriks Y-nya tadi seperti ini. Kemudian, untuk program ini nanti akan menghitung berapa gaya, masing-masing gaya untuk variasi sudut tertentu ya. Jadi di sini kita masukkan variasi sudut itu dari 5 sampai 85 derajat. Stepnya 1. Jadi nanti 5, 6, 7, 8, 9 derajat dan seterusnya. Nah, di tiap sudut itu misalkan 5 derajat, nanti kita akan hitung berapa F1, F2 sampai V-nya. Semua gayanya kita hitung. Kemudian variasi sudut berikutnya 6 derajat misalkan, itu kita hitung lagi. 7 derajat kita hitung lagi dan seterusnya sampai ke 85 derajat ini ya, berapa gayanya. Nah, dari situ nanti kita akan plot tiap gaya sebagai fungsi sudut. Misalkan F1, nanti ketika sudutnya dari 5 sampai 85 itu nilainya berapa aja. Nah, itu outputnya berupa plot seperti itu ya. Dengan plot itu nanti kan kita bisa bisa melihat gimana dinamika atau perubahan tiap gaya itu kalau kita atur atau kita otak-atik sudut T-nya tadi ya. Oke. Jadi di yang line 7 yang bagian line di line 8 ini kan ya variasi sudutnya ya dari 5 sampai 85 dengan step 1 derajat. Kemudian sekarang untuk line 11 dan ke bawah ya. Nah, ini merupakan program untuk menghitung masing-masing gaya tiap variasi T tertentu ya. Jadi tiap variasi T ini merupakan algoritma untuk menghitung gayanya. Bagian pertama, kita masukkan matriks koefisien ya dari analisis gaya tadi. Ini kan matriks koefisiennya ya. Nah, di sini nampak ya bahwa di sini kita menggunakan sin D dan cos D. Itu gunanya apa? Jadi sin D cos D itu menghitung sin cos, tapi nanti input sudutnya itu dalam derajat. Tadi kan kita pakai T-nya dalam derajat kan. Maka di sini kita pakai sin D dan cos D. Kalau sin dan cos saja, nanti itu akan terbaca sebagai radian. Kenapa kita pakai sudut derajat ya? Ya karena di keseharian kita kan kita lebih terbayang dengan sudut derajat ya. Kita lebih terbiasa dengan sudut derajat daripada radian. Makanya di sini kita untuk visualisasi hasilnya kita akan pakai derajat ya. Supaya bisa lebih kita bayangkan seperti apa sistemnya nanti. Ini tiap variasi sudut ya. Nah, tiap variasi sudut nanti kan matriks koefisiennya akan berbeda ya, tergantung T kan. Jadi di sini tiap T tertentu, sudut tertentu kita masukkan ini, kita hitung A-nya. Kemudian kita selesaikan persamaan matriks tadi ya, mencari X ya. Di sini kita akan memakai dekomposisi QR ya. Jadi nanti untuk matriks A kita akan dekomposisi menjadi QR. Lalu kita akan pakai dekomposisinya untuk menyelesaikan untuk mendapatkan X-nya. Nah, bagian line 23 ke bawah ini merupakan algoritma untuk dekomposisi QR ya. Jadi ini algoritmanya. Nanti kita cari matriks Q-nya dulu, habis itu baru matriks R-nya. Nah, setelah kita lakukan dekomposisi, persamaan kita kan AX sama dengan Y, jadi QRX sama dengan Y. Nah, dari persamaan ini kita definisikan RX itu sama dengan W. Jadi kan persamaannya QW sama dengan Y. Nah, dari situ kita bisa hitung W-nya. W-nya kan inverse Q kalikan Y. Nah, untuk inverse-nya di sini kita memakai fungsi internal ya dari Octave itu sendiri. Jadi kita sudah peroleh W-nya itu inverse Q kalikan Y. Kemudian dari definisi W tadi, Rx, kita dapat X ya. X itu sama dengan inverse R dikalikan W. Nah, sekarang untuk tiap variasi sudut kita sudah peroleh matriks X-nya. X itu berisi tiap gaya. Jadi tiap gaya berapa besarnya itu ada di dalam matriks X. Nah, untuk keperluan plot kita akan ambil nilai tiap gaya. Jadi nanti kan ada 7 baris ya. Nah, baris yang pertama kita ambil nilainya sebagai F1 kan tadi. F1, kemudian yang kedua itu F2 dan seterusnya sampai gaya terakhir ya, V ya, 7. Jadi dari sini tiap variasi sudut
kita sudah peroleh berapa masing-masing gaya. Nah, algoritma ini diulangi terus ya, sampai semua variasi sudut ya. Jadi ini for loop akan mengulang terus sampai variasi sudut selesai ya. Di sini kita pakai batasnya kan 85. Jadi ketika sudah 85 nanti for loopnya ini akan selesai. Kemudian sekarang kita akan plot ya. Jadi mulai line 68 ini plotnya. Nah, untuk plot nanti semua gaya akan kita masukkan dalam satu grafik ya. Makanya di sini kita akan pakai hold on. Dalam satu grafik itu F1, F2 sampai V-nya ada semua. Nah, di sini plot T, F1 ya, artinya F1 sebagai fungsi T, lalu F2 fungsi T, dan seterusnya. Di sini ada line width ya, ini hanya untuk mengatur ketebalannya saja ya. Bisa diatur sesuai keinginan ya, supaya lebih kelihatan aja. Oke, jadi di sini kita sudah plot semuanya ya, semua gayanya ya. Kemudian kita tambahkan nama pada tiap sumbu ya. Jadi kan sumbu X tadi sudut, sumbu Y-nya itu gaya. Kemudian kita atur font size-nya juga supaya nggak terlalu kecil. Yang berikutnya, tadi kan kita ada 7 plot ya, 7 plot grafik ya dalam satu gambar ya. Nah, tentu kalau kita tidak dikasih label ya, kita kan bingung ya. Ini warna merah ini apa, biru ini apa, dan seterusnya. Makanya di sini kita akan kasih label ya dari F1 sampai V supaya kita bisa tahu ya ini yang warna ini untuk gaya apa dan gaya apa warna ini untuk apa, gaya apa dan seterusnya. Lalu yang berikutnya kita kasih judul grafiknya ya. Ini opsional aja, bisa dikasih bisa enggak. Kemudian yang berikutnya kita atur font size nilai-nilai pada sumbu. Di sumbu kan nanti ada sudut 0, tadi berapa? 5, 10 dan seterusnya. Nah, itu kita atur berapa ukurannya ya, supaya tidak terlalu kecil dan lebih mudah untuk dibaca. Dan yang bagian terakhir ya, di line 96, ini mengatur skala X ya, atau range dan ticksnya. Nah, ini pengaturan secara manual ya. Jadi kita bisa atur manual ya. Misalkan kita ingin X-nya itu dari 0 sampai 110 dengan stepnya nanti 5. Ticksnya nanti 5. Lalu yang Y-nya seperti ini. Nah, ini kalau ini tidak ada ya, nanti akan diatur secara otomatis ya. Jadi ini bisa ada, bisa enggak, tergantung kebutuhan kita aja. Oke, sekarang kita akan coba kita jalankan program ini ya. Oke, setelah dijalankan, nah ini hasilnya ya, grafiknya ya. Grafik gaya sebagai fungsi sudut judulnya. Jadi di sini ada labelnya ya, sesuai warna F1, F2, F3, F4, F5, HV yang mana. Dari sini kita bisa melihat seperti apa dinamika dari masing-masing gaya sebagai perubahan sudut ya. Misalkan kita mau lihat ini ya, ini ada gaya apa ini? Gaya F2 ya. Di sini kelihatan bahwa F2 itu akan selalu 0 ya, berapapun sudutnya. Kemudian V ya, gaya di vertikal tadi ya, di poros yang arah vertikal ya. Nah, itu selalu konstan ya. Ini kira-kira 500 ya kalau dari sini kita kan kalau mau tahu nilainya bisa digeser-geser gini lalu di pojok kiri bawah itu kan muncul nilainya kan. Ini lebih mudah. Nah, kelihatan bahwa untuk V-nya ini dia akan konstan ya sebesar ini kira-kira kan 500 itu berarti W per 2. Nah, ini cukup logis ya, karena kan kalau kita tinjau tadi sistem jembatan itu secara keseluruhan, gaya internal saling cancel ya. Nah, itu kan tersisa gaya W dan gaya V ya. V-nya tadi kan ada dua V ya. Jadi kan 2V sama dengan W nanti. Tentu saja V-nya akan sama dengan W per 2, berapapun sudutnya. Jadi cukup logis ya hasil yang kita peroleh ini. Kemudian di sini hanya juga konstan ya. Nah, kalau gayanya negatif ya, artinya di bawah 0 ini, berarti ya maknanya arah gaya kita tadi terbalik ya dengan gaya yang seharusnya. Jadi di sini untuk F5 itu arahnya kebalik ya. Kalau yang ungu ini F4 ya. Nah, ini arahnya sudah benar ya. Dan terlihat kecenderungan ya bahwa kalau sudutnya itu mendekati 90 ya, nanti yang ini ya, F4 dan juga F5 dia akan semakin membesar ya. Nanti kira-kira ini akan menuju tak hingga ya atau sangat besar ya. Kalau sudutnya kita tambahi terus sampai 90. Nah, jadi ini ya, ini penjelasan programnya. Untuk outputnya dari kelompok
kelompok ini berupa plot grafik seperti ini ya. Ya, kode tadi juga bisa digunakan kalau misal mau masukkan untuk sudut tertentu aja ya. Jadi tadi kan ada TA itu tinggal diganti aja T-nya ya misalkan 45 atau 60 gitu. Bisa secara manual seperti itu atau kalau pakai grafik kan nanti misal pengen tahu tinggal digeser-geser aja ya. Atau karena ini programnya sudah di run ya. Jadi kalau ingin plot satu aja kita bisa seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat melalui bagian command window ya. Jadi kan kita sudah run. Kalau kita mau plot salah satu aja, kita kan bisa plot misalkan ingin tahu F berapa? F3 ya. 3. Seperti ini ya, bisa muncul salah satu gaya saja. Jadi program ini fleksibel ya. Nanti kalau di run secara default akan mengeluarkan plot keseluruhan. Kalau mau plot satu persatu ya tinggal ketik aja di bagian command window ya, mau plot yang mana. Mau plot F1 tambah F3 bisa, F1 per F3 bisa, F1 kali F3 juga bisa, dan seterusnya. Oke, jadi ya demikian ya demonstrasi script atau kode programnya.